Bab 596 Pernikahan yang diatur ribuan tahun lalu. Qin Haodong berkata, jadi, rumah pedang Qihang didirikan oleh murid Lei Mu, Dini, dengan identitas dan statusnya saat itu, dia tidak perlu melakukan itu, apa tujuan sebenarnya? Feng Wu berkata, ceritanya panjang, dan penyebabnya sangat rumit. Dalam pertempuran Zulu, Kaisar Kuning membunuh Qiyu dengan pedang Xuan Yuan dan memenggal kepalanya, ini adalah fakta sejarah yang diketahui semua orang. Namun, yang tidak diketahui orang-orang adalah bahwa Kaisar Kuning juga menghilang setelah pertempuran, termasuk pedang Xuan Yuan, tidak ada jejaknya atau pedangnya yang ditemukan. Qin Haodong berkata, menurut legenda rakyat, Kaisar Kuning mengumpulkan 3.000 sahabat dan kemudian naik tahta, bukan? Itu hanya cerita rakyat padahal, itu sama sekali tidak benar, meskipun monogami tidak populer saat itu, Kaisar Kuning hanya memiliki 4 istri, ia tidak memiliki 3.000 pendamping. Feng Wu berkata, menurut catatan rumah pedang Qihang, Kaisar Kuning tiba-tiba menghilang setelah pertempuran Zulu, dan tidak ada berita tentangnya sejak saat itu. Sebagai istri sah Kaisar Kuning, Lei Mu mengirim banyak orang untuk mencarinya, tetapi tidak ada yang berhasil. Namun, Lei Mu cukup bertekad, dia tidak menyerah. Ada 2 alasan bagi Dini untuk mendirikan rumah pedang Qihang. Satu adalah untuk menemukan keberadaan Kaisar Kuning, dan yang lainnya adalah untuk melawan gerbang iblis dan melindungi orang-orang Huaxia. Petik 2. Qin Haodong bertanya, bertarung melawan gerbang iblis, organisasi macam apa itu? Feng Wu berkata, Qiyu dibunuh oleh Kaisar Kuning, tetapi istri dan bawahannya tetap hidup, mereka ingin membalas dendam, tetapi mereka tidak pernah dapat menemukan Kaisar Kuning, pada akhirnya, mereka membunuh semua anggota klannya. Qin Haodong berkata dengan heran, Qiyu punya istri, tidak ada catatan seperti itu dalam buku sejarah. Hal itu tercatat dalam buku-buku sejarah, tetapi informasinya sangat sedikit, sehingga tidak banyak yang memperhatikannya. Saya pernah membaca catatan seperti itu di sebuah buku, Qiyu pernah berkata bahwa ia akan mengambil alih tahta dan berjuang untuk wilayah Shennong, jadi Shennong mengatakan hal itu kepada Kaisar Kuning, kemudian Kaisar Kuning membunuh Qiyu, setelah itu, tidak ada yang tahu di mana Yao Li, istri Qiyu, berada, ia mungkin telah melarikan diri ke Gunung Utara. Yao Li adalah istri Qiyu, menurut catatan sejarah rumah pedang Qihang, dia adalah wanita yang sangat kuat yang kultivasinya tidak kalah dengan Lei Mu. Selain itu, dia tidak menghilang setelah kematian Qiyu, sebaliknya, dia memimpin suku Jiuli untuk melancarkan balas dendam gila terhadap klan Xuan Yuan dari Kaisar Kuning. Namun, klan Xuan Yuan melancarkan serangan balik di bawah pimpinan Lei Mu, kedua belah pihak terluka, jadi Yao Li tidak mendapatkan keuntungan apapun. Yao Li adalah seorang wanita dengan hati yang sangat pendendam, dia tidak mau menyerah begitu saja, karena itu, dia memanggil gerbang iblis dan membuat setiap generasi keturunannya membalas dendam terhadap keturunan klan Xuan Yuan. Lei Mu membuka rumah pedang Qihang untuk menghadapi balas dendam gerbang iblis, kedua belah pihak telah bertarung satu sama lain selama ribuan tahun. Qin Haodong terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka ada pertarungan seperti itu di balik masyarakat beradab saat ini. Dia bertanya, apakah sekte Hehuan yang kita temui hari ini adalah gerbang iblis? Feng Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, sekte Hehuan bukanlah gerbang iblis. Itu hanya sekte bawahan gerbang iblis. Setelah ribuan tahun berkembang, gerbang iblis telah menjadi sangat kuat. Meskipun mereka telah menggantikan master sekte selama beberapa generasi, setiap master sekte disebut Yao Li. Di bawah master sekte, ada 8 tetua pelindung sekte, 4 raja agung, dan inspektur kiri dan kanan. Orang-orang ini semuanya adalah anggota tingkat tinggi dari gerbang iblis, mereka juga diperkuat oleh 7 sekte gerbang iblis, yaitu sekte 5 racun, sekte Hehuan, sekte tengkorak, sekte Yinfu, sekte Mihun, sekte setan hitam, dan sekte pengendali binatang. Bai Ruyi dan Zhou Changkong hanyalah 2 penjaga sekte Hehuan. Qin Haodong menarik napas dalam-dalam dan berkata, sungguh kuat, 2 penjaga sekte Hehuan sudah berada di alam kekuatan tertinggi tingkat 8. Seberapa kuatkah master sekte gerbang iblis dan para tetua pelindung sekte serta kultivasi para raja itu? Feng Wu berkata, kultivasi master Yao Li tidak terduga. Dia setidaknya berada di level Saint Realm. Namun, Devil Gate dan Qihang Sword House tidak pernah bertarung secara langsung selama bertahun-tahun, jadi kultivasi spesifik mereka tidak diketahui. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, kultivasi Yao Li seharusnya setara dengan Master Qihang Sword House. Sedangkan untuk 8 tetua pelindung sekte, inspektur kiri dan kanan serta 4 raja agung sedikit lebih lemah. Kebanyakan dari mereka adalah penguasa kekuatan tertinggi tingkat 9, dan kepala sekte dari 7 sekte bawahan kita pada dasarnya berada di level ini. Ya Tuhan, apakah mereka begitu kuat? Qin Haodong masih terkejut dengan kekuatan gerbang iblis. Selain master sekte mereka, para master kekuatan tertinggi tingkat 9 sudah cukup untuk bersaing dengan keluarga bangsawan di ibu kota. Ia mengira bahwa ilmu bela diri di bumi telah merosot,
ia tidak menyangka ilmu bela diri di bumi akan menjadi begitu hebat. Sepertinya ia tidak merasakan hal ini sebelumnya karena ia hanyalah orang biasa pada saat itu, tidak dapat berhubungan dengan dunia ini sama sekali. Feng Wu berkata, gerbang iblis memang sangat kuat, mereka bersembunyi di kegelapan. Kali ini, mereka menemukan jejak sekte kegelapan, jadi Paviliun Xuan Yuan mengirimku untuk menyelidiki. Saya telah bersembunyi di Shanghai untuk waktu yang lama dan juga perlahan menemukan beberapa petunjuk tentang aktivitas gerbang iblis. Saya hanya tidak menyangka sekte Hehuan akan memasang jebakan seperti itu. Untungnya, penguasa suci tiba hari ini, kalau tidak, saya akan berada dalam bahaya. Qin Haodong berkata, karena gerbang iblis begitu kuat, dapatkah dikatakan bahwa rumah pedang Qihang tidak buruk? Feng Wu berkata dengan bangga, tentu saja. Selain kultivasi yang tak terduga dari penguasa pedang dari rumah pedang Qihang, ada 8 tetua, utusan 12 pedang suci, dan 5 master dari sekte tersembunyi. Masing-masing dari mereka berada di level ke-9 dari alam kekuatan tertinggi, kalau tidak, mereka tidak akan mampu bersaing dengan gerbang iblis. Mereka tidak muncul karena gerbang iblis tidak bertindak secara terbuka, jadi tidak banyak orang yang tahu tentang mereka. Qin Haodong mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, kau belum memberitahuku bagaimana aku bisa menjadi penguasa suci rumah pedang Qihang. Feng Wu berkata, ini adalah peraturan sekte pertama yang ditetapkan saat berdirinya rumah pedang Qihang. Orang yang memegang pedang Xuan Yuan adalah penguasa suci rumah pedang Qihang. Semua murid rumah pedang harus mematuhi perintah penguasa suci. Qin Haodong berkata, bukankah peraturan sekte ini agak tidak pantas? Bagaimana jika pedang Xuan Yuan direbut oleh orang jahat? Misalnya, jika pedang itu jatuh ke tangan seseorang dari gerbang iblis, apakah kamu juga ingin menjadikan orang ini sebagai gurumu? Feng Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak mungkin. Lei Mu dan Kaisar Kuning Xuan Yuan adalah sepasang mitra kultivasi ganda. Keduanya saling mengenal metode kultivasi masing-masing dengan sangat baik, dan mereka juga tahu bahwa pedang ilahi Xuan Yuan memiliki roh di dalamnya, bahkan jika diambil oleh orang jahat, itu tidak akan berguna. Qin Haodong berpikir sejenak dan berkata, bagaimana jika seseorang mencoba mengendalikan pedang Qihang dengan pedang palsu? Feng Wu berkata, itu tidak mungkin. Hanya murid inti sekte yang tahu tentang pedang ilahi Xuan Yuan. Yang lain tidak tahu tentang aturan rumah pedang Qihang ini. Selain itu, meskipun beberapa orang mengetahuinya, itu tidak akan berguna. Pedang Xuan Yuan tidak dapat dipalsukan, bahkan jika kita tidak dapat mengenalinya dengan mata kepala kita sendiri. Pedang Lei Mu di tanganku juga dapat mengenalinya. Awalnya mereka adalah sepasang pedang, tidak mungkin pedang palsu dapat melengkapi kombinasi tersebut. Oh, Qin Haodong mengangguk. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam senang karena dia telah menjadi penguasa suci rumah pedang Qihang secara tidak sengaja, yang berarti dia memiliki kekuatan yang sangat kuat di bawah komandonya. Dia bertanya, Bai Rui mengatakan kepadaku bahwa tidak ada murid laki-laki di rumah pedang Qihang, benarkah itu? Feng Wu berkata, benar sekali. Metode kultivasi yang digunakan Lei Mu saat itu adalah metode kultivasi ganda dengan Kaisar Kuning, jadi metode kultivasi yang diwariskannya hanya cocok untuk dikultivasikan oleh wanita. Oleh karena itu, tidak ada murid laki-laki di rumah pedang Qihang. Oleh karena itu, para pengikut rumah pedang Qihang hanya bisa menikahi seorang keturunan Kaisar Kuning. Qin Haodong bertanya dengan heran, bukankah aturan ini tidak masuk akal? Jika kamu tidak dapat menemukan seseorang yang berlatih seni bela diri Kaisar Kuning, kamu tidak akan dapat menikah selama sisa hidupmu. Ini bukan masalah sederhana, pipi Feng Wu memerah saat dia menjawab, karena masalah yang berhubungan dengan metode kultivasi. Jika murid perempuan dari rumah pedang Qihang tidur dengan seorang pria yang tidak berlatih metode kultivasi Kaisar Kuning, mereka berdua akan mati, tidak ada cara lain. Ini terlalu tragis. Qin Haodong berkata, apakah para murid perempuan dari rumah pedang Qihang pernah menemukan seorang pria setelah bertahun-tahun? Feng Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Qin Haodong menutupi dahinya dan menambahkan, ini adalah metode kultivasi yang benar-benar konyol. Tidak heran Feng Wu tidak menerima rayuan pria manapun, meskipun dia dikenal sebagai gadis kampus nomor 1 di sekolah. Ternyata dia tidak hanya dingin, dia juga berlatih metode kultivasi seperti itu. Feng Wu ragu sejenak sebelum berkata dengan wajah merah, juga, ada aturan di sekte bahwa setiap generasi wanita suci akan bertunangan dengan Tuan Suci. Begitu seorang wanita menjadi wanita suci, dia tidak akan menikahi siapapun kecuali Tuan Suci. Apakah ada aturan seperti itu? Qin Haodong tertegun sejenak, lalu menyadari bahwa ia memang telah menjadi penguasa suci rumah pedang Qihang. Bukankah itu berarti ia telah memiliki pernikahan yang telah diatur sebelumnya? Dan itu telah ditetapkan 5.000 tahun yang lalu. Ini pantas dianggap sebagai catatan yang hebat. Feng Wu menundukkan kepalanya dan berkata lembut, iya. Qin Haodong bertanya, apakah ada wanita suci di rumah pedang Qihang sekarang? Wajah Feng Wu semakin memerah. Tentu saja, karena dia adalah pewaris master pedang. Qin Haodong bertanya, siapa dia, berapa usianya,
apakah dia cantik, apakah bentuk tubuhnya bagus. Itu ada hubungannya dengan dirinya, jadi Qin Haodong mengajukan serangkaian pertanyaan. Kepala Feng Wu tertunduk, dan kulitnya yang halus tampak berlumuran darah. Dia berkata dengan suara yang tak terdengar, ini aku. Qin Haodong terdiam beberapa saat. Dia tidak menyangka mereka akan bertemu secepat ini. Tiba-tiba dia menyadari suatu masalah dan berkata, kurasa tidak. Meskipun aku mendapat pengakuan pedang Xuan Yuan, aku tidak tahu metode kultivasi Kaisar Kuning. Apakah ini berarti pernikahan kita tidak efektif? Feng Wu berkata, Lei Mu dan Kaisar Kuning sama-sama orang bijak, tentu saja, mereka tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Metode kultivasi rumah pedang Qihang kita tersembunyi di dalam pedang, dan keterampilan ilahi Xuan Yuan milik Kaisar Kuning tersembunyi di dalam pedang Xuan Yuan. Benarkah, kenapa aku tidak menyadarinya? Qin Haodong berkata sambil mengulurkan tangannya, dan pedang Xuan Yuan muncul di telapak tangannya. Bab 597 Para Master Sekte Hehuan. Feng Wu berkata, menurut catatan rumah pedang Qihang kami, setelah diakui sebagai master oleh pedang Xuan Yuan, kau bisa meneteskan darahmu pada rune yang terukir di gagang pedang, maka kau akan memperoleh keterampilan hati Xuan Yuan. Oh, biar aku coba. Qin Haodong menusuk jari telunjuknya dan meneteskan darahnya pada rune tersebut. Darah itu dengan cepat terserap setelah menetes ke pedang. Kemudian, pedang Xuan Yuan menyala, dan tirai cahaya keemasan muncul di dinding ruangan. Tirai cahaya itu dipenuhi dengan kata-kata. Pada awalnya, itu menunjukkan bahwa ini adalah keterampilan hati Xuan Yuan. Itu benar. Qin Haodong menatap karakter-karakter Huaxia kuno di tirai dengan serius. Dia memiliki spirit sebagai fondasinya. Hanya butuh 1 atau 2 menit baginya untuk memahami semuanya. Kemudian dia mengambil kembali pedang Xuan Yuan. Keterampilan jantung Xuan Yuan juga merupakan metode kultivasi yang sangat maju, tetapi masih sedikit lebih buruk daripada kayu hijau pemberi kehidupan abadi. Tentu saja, dia tidak perlu mengubah metode kultivasinya. Pada saat yang sama, kayu hijau pemberi kehidupan abadi dapat meniru metode kultivasi lainnya. Dia mencoba menggunakan ki sejati kayu hijau dan menjalankan keterampilan jantung Xuan Yuan. Dia merasa bahwa itu sangat lancar dan efeknya bagus. Dengan kata lain, dia telah berhasil mempelajari jurus jantung Xuan Yuan. Pada saat ini, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia menoleh dan melihat Feng Wu, yang selalu bersikap bermartabat, memerah saat dia menatapnya dengan penuh kasih. Ternyata setelah ia menjalankan jurus jantung Xuan Yuan, ki sejati dalam tubuh Feng Wu langsung bereaksi. Kecepatan ki itu lebih dari 10 kali lipat lebih cepat dari biasanya, dan jantungnya juga berdetak lebih cepat. Ia tak sabar untuk segera berhamburan ke pelukan pemuda di depannya. Qin Haodong juga merasakan kegembiraan saat melihat Feng Wu. Ini adalah reaksi timbal balik dari metode kultivasi ganda. Setelah mengetahui semua ini, Qin Haodong segera berhenti menggunakan keterampilan jantung Xuan Yuan, dan kemudian mereka perlahan kembali normal. Setelah memverifikasi apa yang dikatakan Feng Wu, ini juga merupakan verifikasi pertunangan di antara mereka. Keduanya terdiam, dan suasana di ruangan itu menjadi sedikit canggung. Qin Haodong agak ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah dia harus menerima pertunangan ini. Jika dia menerimanya, mereka masih belum saling kenal sejak lama, jadi mereka tidak memiliki dasar hubungan apapun. Selain itu, dia memiliki lebih dari cukup pacar saat ini. Namun, dia adalah satu-satunya pilihan Feng Wu. Jika dia menolak, itu berarti Feng Wu harus hidup sendiri selama sisa hidupnya. Tampaknya dia perlu menerima murid. Bahkan demi rumah pedang Qihang, dia harus mewariskan keterampilan Kaisar Xuan Yuan. Hari sudah hampir fajar, jadi mereka tidak tidur. Sebaliknya, mereka duduk dan mengobrol. Qin Haodong berusaha mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang rumah pedang Qihang dan gerbang iblis dari Feng Wu. Hal ini terutama berlaku untuk Sekte Hehuan. Ia merasa bahwa segala sesuatunya tidak akan berakhir dengan damai hari itu. Ia harus mengetahui lebih banyak informasi untuk melindungi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Pada saat yang sama, di sebuah suite mewah di Hotel Bintang 5, orang suci berpakaian hitam yang telah melarikan diri dari keluarga Sun berdiri dengan hormat. Di seberangnya duduk seorang pria dan seorang wanita di atas sofa kulit. Rambut dan jenggot pria itu putih, tetapi kulitnya sehalus kulit bayi. Tidak ada kerutan di wajahnya, dan tidak ada yang tahu usianya. Hal yang paling tidak biasa adalah pria itu memiliki sepasang alis merah, yang membuatnya tampak agak aneh. Di sebelahnya duduk seorang wanita dengan tubuh yang montok. Wanita ini berusia sekitar 20 tahun, tetapi dia memiliki pesona wanita dewasa. Dia memancarkan aura yang kuat dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang juga membuat orang tidak dapat menebak usianya. Angin hitam, apakah kamu mengatakan bahwa Bai Ruyi dan Zhou Changkong dibunuh oleh wanita dari rumah pedang Qihang itu?
Pria berpakaian hitam itu berkata dengan hormat, "Ya, Tuan, keduanya sudah mati." Pria dan wanita di depannya adalah para master sekte dari Sekte Hehuan. Karena kultivasi ganda mereka, ada dua master sekte di Sekte Hehuan. Pria itu bernama Monster Alis Merah dan wanita itu bernama Nyonya Tulang. Keduanya berada di tingkat ke-9 alam kekuatan tertinggi. Monster beralis merah memiliki sepasang alis merah, dan dari situlah ia memperoleh ketenarannya. Nyonya Tulang terampil dalam seni mengekstrak yang untuk memelihara yin, dan konon setiap pria yang tidur dengannya akan dihisap hingga kering hingga hanya tersisa setumpuk tulang kering. Karena itulah, ia diberi gelar seperti itu. Monster beralis merah mengambil gelas anggur merah di depannya, dia menyesapnya, dan bertanya dengan suara lembut, mereka berdua adalah master di level ke-8 alam kekuatan tertinggi, tidak mudah untuk membunuh mereka, berapa banyak master yang dimiliki musuh kita. Wanita itu berkata, ceritakan kepada kami apa yang sebenarnya terjadi saat itu, pastikan untuk memberikan keterangan yang rinci, tidak boleh ada kesalahan. Master Sekte Hei Feng menceritakan kisahnya dari awal hingga akhir, dan akhirnya berkata, kedua inspektur itu pasti akan menang, tetapi kemudian Qin Haodong tiba-tiba muncul, aku tidak tahu bagaimana dia membunuh kedua inspektur itu. Monster beralis merah mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, kamu juga seorang master kekuatan tertinggi di tingkat ketiga, saat itu, kamu sedang menonton pertempuran di tempat kejadian, tetapi kamu bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati, apakah kamu tidak berguna? Angin hitam berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri dan berkata dengan gugup, saya tidak kompeten, tolong ampuni nyawa saya, Tuan. Tidak heran dia takut. Kedua orang di depannya ini adalah tokoh penting di gerbang iblis. Membunuhnya cukup mudah bagi mereka. Nyonya Bones berkata, bangunlah, aku akan memaafkanmu kali ini. Terima kasih, Master Sekte. Setelah mengatakan itu, angin hitam bangkit. Nyonya Tulang bertanya, menurutmu, pada tingkat kultivasi apa anak bernama Qin Haodong itu? Angin hitam berkata, menurut informasi yang telah kukumpulkan, kultivasinya seharusnya berada di antara level ketiga dan keempat dari alam master kekuatan tertinggi. Dengan kultivasinya yang rendah, dia tidak hanya menyelamatkan Feng Wu, tetapi dia juga membunuh kedua inspektur itu dalam sekejap. Nyonya Tulang berbalik dan berkata kepada monster beralis merah, ada yang aneh dengan masalah ini, kita tahu tentang tingkat kultivasi Bai Rui dan Zhou Changkong, mereka telah berada di ambang alam kekuatan tertinggi tingkat 8 selama bertahun-tahun, selain itu, mereka berdua ahli dalam serangan gabungan, bahkan jika kita melawan mereka, kita masih membutuhkan 3 gerakan untuk mengalahkan mereka, bagaimana mereka bisa terbunuh dalam sekejap. Aneh sekali. Monster beralis merah berpikir sejenak dan berkata kepada angin hitam, apakah kamu melihat dengan jelas saat itu? Mungkinkah ada master dari rumah pedang Qihang yang bersembunyi di sebelahmu? Blackwing berkata, kurasa tidak, kecuali Feng Wu dan Qin Haodong, aku tidak melihat orang lain, dan jika ada master dari rumah pedang Qihang, mereka pasti sudah mengambil tindakan saat itu, mereka tidak akan membiarkan Feng Wu menderita begitu banyak luka. Itu masuk akal, kata wanita itu. Ada yang aneh dengan masalah ini, mereka pasti punya beberapa metode yang tidak kita ketahui, kita harus mencari tahu ini. Monster beralis merah berkata, Nyonya, apakah maksud Anda kita tidak akan mengambil tindakan untuk saat ini? Wanita itu terkekeh. Sudah lama sejak terakhir kali aku bertemu dengan sesuatu yang semenarik ini, aku harus bersenang-senang, serahkan saja padaku, aku akan memberi kejutan pada rumah pedang Qihang. Saat kembali ke kamar, Qin Haodong hampir selesai berbicara dengan Feng Wu. Dia mengeluarkan pil pengumpul energi yang disempurnakan dari sakunya dan berkata, ini adalah pil terbaru yang telah saya sempurnakan. Cobalah dan lihat apakah Anda dapat menembus ke tingkat ke-9 dari alam kekuatan tertinggi. Biar aku coba. Feng Wu mengambil pil itu dan menelannya, lalu dia duduk bersila untuk berkultivasi. Qin Haodong menatap Feng Wu, penuh harapan dalam hatinya. Dia baru saja memastikan kekuatan gerbang iblis. Dia tidak bisa menghadapi Sekte Hehuan sendirian. Akan lebih baik jika kekuatan Feng Wu bisa ditingkatkan. Namun setengah jam kemudian, harapannya pupus. Setelah Feng Wu memakan pil pengumpul energi, kekuatannya sedikit berubah. Namun, itu hanya sedikit dan jauh lebih tidak kentara daripada Lin Momo. Tak lama kemudian Feng Wu membuka matanya. Qin Haodong bertanya, apa yang terjadi? Apakah pilku tidak berpengaruh pada prajurit setingkatmu? Feng Wu menggelengkan kepalanya. Itu tidak ada gunanya bagiku. Aku tumbuh di rumah pedang Qihang, dan guruku telah lama menunjukku sebagai pewaris. Sumber daya di sekte sebagian besar diberikan kepadaku, dan aku telah memakan terlalu banyak bahan berharga alami. Jadi wajar saja jika pilmu tidak berguna bagiku. Petik 2. Qin Haodong langsung merasa lega. Tidak heran Feng Wu telah mencapai alam kekuatan tertinggi tingkat 8 di usia yang begitu muda. Ini adalah keuntungan dari sekte besar.
Orang-orang di sekte besar memiliki sumber daya yang tidak dapat dinikmati oleh orang biasa, serta bahan-bahan alami yang berharga dan ramuan spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Itulah sebabnya kultivasi murid-murid di sekte besar jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Pil pengumpul energinya tidak efektif untuk Feng Wu, tetapi masih efektif untuk orang lain. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, terdengar ketukan di pintu. Li Meiyu lah yang mengetuk pintu. Dia biasanya membangunkan Qin Haodong dan memintanya untuk memasak sarapan setiap pagi. Hari itu berbeda, dia datang bersama Jia Xihan. Karena pintunya tidak terkunci, pintunya terbuka setelah diketuk beberapa kali. Dasar pemalas, bangun dan mulai memasak. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba melihat Feng Wu yang lembut dan menawan dalam sekejap. Setelah hening sejenak, Li Meiyu langsung berteriak kegirangan, "Qin Haodong, tidak heran kamu pulang larut malam kemarin, kamu membawa wanita cantik lainnya, kalian berdua menghabiskan malam di kamar yang sama." Qin Haodong tidak bisa berkata apa-apa. Dia secara tidak sengaja membuat gadis ini merasa cemburu lagi. Dia segera menjelaskan, "Bukan seperti itu, Feng Wu adalah pasienku, aku merawatnya tadi malam." Li Meiyu menangis, "Apakah kamu butuh satu malam untuk menyembuhkannya? Kami mengobrol setelahnya." "Obrolan, apa menurutmu aku akan percaya ini?" Setelah melihat Feng Wu, mata Jia Xihan berkilat karena kesepian, tetapi dia tidak menunjukkannya. Sebaliknya, dia membujuk Li Meiyu, "Kakak Meiyu, jangan marah lagi, aku yakin dia tidak akan berbohong kepada kita." "Hanya gadis bodoh sepertimu yang akan tertipu olehnya," teriak Li Meiyu. "Lihat, berapa banyak gadis yang kita miliki di sini sekarang, jumlahnya terus bertambah setiap hari, dia membawa satu lagi, apa yang dia lakukan, apakah dia akan membuat kamu konsentrasi untuk wanita cantik? Kenapa kamu tidak percaya padaku?" Qin Haodong menunjuk ke pakaian berlumuran darah yang dibuang ke tempat sampah dan berkata, "Lihat pakaian itu, Feng Wu memang terluka, bagaimana mungkin seperti yang kamu pikirkan?" Li Meiyu melihat gaun berlumuran darah itu dan matanya yang besar berkedip. "Apakah kamu benar-benar tidak berbohong padaku?" Bab 598 Mengapa jendela lagi? Feng Wu mendekat dan berkata, "Aku benar-benar terluka, Haodong lah yang merawatku." Li Meiyu sudah percaya pada kata-kata Qin Haodong, tetapi dia tidak puas dengan gelar gadis kampus nomor 1 Feng Wu, dan bahkan lebih tidak puas dengan kemunculannya di kamar tidur Qin Haodong. Dia mendengus dan berbalik. Qin Haodong mengangkat tangannya dan menutupi dahinya. Dia sudah muak dengan gadis pencemburu ini. Dia tidak tahu kapan dia bisa mengusirnya. Jia Xihan berkata, "Kakak, jangan marah, kakak Meiyu tidak punya pikiran." "Tidak apa-apa, aku akan membuatkan sarapan untukmu," kata Qin Haodong sambil berjalan ke dapur. Jia Xihan tersenyum sopan pada Feng Wu lalu pergi. Emosi Li Meiyu seperti anak kecil, berubah dengan cepat. Dia mulai tersenyum lagi saat sarapan, seolah-olah kejadian pagi yang menyedihkan itu tidak pernah terjadi. Jia Xihan, di sisi lain, tampak sedikit kesepian. Dia tidak makan banyak. Ini adalah pertama kalinya Feng Wu menyantap sarapan yang dimasak oleh Qin Haodong. Dia tidak henti-hentinya memujinya, "Enak sekali, sarapan yang kamu buat benar-benar lezat." Qin Haodong berkata, "Terima kasih." Li Meiyu cemberut, dia jelas tidak puas dengan antusiasme Qin Haodong. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil roti, lalu menggigitnya dengan ganas, melampiaskan amarahnya seolah-olah roti itu adalah Feng Wu. Qin Haodong berkata, "Mulai hari ini, Feng Wu akan menjadi anggota keluarga baru yang tinggal bersama kita." Dia telah berdiskusi dengan Feng Wu. Setelah membunuh dua inspektur mereka, Sekte Hewan tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Feng Wu akan tinggal bersama mereka sehingga mereka bisa saling menjaga. Itu akan lebih aman. Setelah mendengar ini, semua orang meletakkan mangkuk dan sumpit mereka untuk menyambutnya. Hanya Li Meiyu yang mendengus dan terus memakan roti kukus kecil itu. Setelah sarapan, Qin Haodong, Nalan Wushuang dan yang lainnya pergi ke sekolah bersama. Lin Momo mengantar anak kecil itu ke taman kanak-kanak dan kemudian pergi bekerja di kelompok bisnisnya. Tak lama kemudian, hanya Jia Xihan yang tersisa di villa yang luas itu. Saat yang lain pergi, senyum di wajahnya perlahan menghilang. Kembali ke kamarnya, dia meraih bantal di sampingnya dan duduk di tempat tidur dengan linglung. Dia selalu tinggal di rumah sejak Ouyang Sanshan meninggalkan Shanghai. Saat-saat dia linglung semakin sering terjadi. Dia tidak tahu berapa lama, tetapi telepon di sebelahnya berdering dan membangunkannya. Setelah melihat ide penelepon, Jia Xihan menekan tombol jawab. Ouyang Sanshan di seberang telepon berkata, "Xihan, apa yang sedang kamu lakukan?" Jia Xihan berkata, "Tidak ada, aku hanya menatap kosong." Setelah cukup lama akrab, interaksi mereka di panggung bukan hanya semakin diam-diam, mereka juga menjadi sahabat yang bisa membicarakan apa saja secara pribadi. Ouyang Sanshan berkata, "Ada apa? Sepertinya suasana hatimu sedang tidak baik." Jia Xihan berkata, "Tidak, tidak.
Gadis kecil, bagaimana kau bisa menipuku? Meskipun aku tidak bisa melihatmu, aku tahu ada sesuatu yang ada dalam pikiranmu, kata Ouyang Sanshan sambil tersenyum, katakan padaku, apa yang membuatmu merasa tidak bahagia? Setelah hening sejenak, Jia Xihan berkata, Kak Sanshan, aku tidak tahu kenapa. Aku merasa sangat tidak nyaman saat melihat kakak Haodong bersama gadis lain baru-baru ini. Aku tahu itu salah, tetapi aku tidak bisa mengendalikan diri. Pagi ini, saya merasa sangat sedih ketika melihatnya keluar dari kamar bersama seorang gadis yang sangat cantik. Singkatnya, saya sangat tidak senang. Mendengar ini, Ouyang Sanshan berkata seolah-olah dia memiliki refleks terkondisi, Haodong punya pacar baru. Jia Xihan berkata, dia mengatakan bukan itu masalahnya, bahwa dia adalah seorang pasien, tetapi saudari yang bernama Feng Wu itu sangat cantik sehingga dia tampak seperti peri dalam lukisan. Ouyang Sanshan berkata, apakah dia lebih cantik darimu? Menurutku dia lebih cantik dariku. Ouyang Sanshan berkata setelah hening sejenak, Xihan, kamu mencintainya. Ekspresi wajah Jia Xihan berubah drastis, dan dia berkata dengan panik, Kakak Sanshan, jangan menakutiku. Ouyang Sanshan berkata, saya tidak mencoba menakut-nakuti Anda, setiap wanita memiliki hak untuk mengejar cinta. Tapi, kakak Meiyu sangat menyukainya. Ouyang Sanshan berkata, Xihan, aku katakan padamu bahwa kamu berhak menyukai seseorang, Haodong belum menikah, dan meskipun begitu, itu tidak akan menghentikanmu untuk menyukainya. Apakah tidak apa-apa, kata Jia Xihan lemah. Tentu saja kamu bisa bersikap rendah hati dalam hal-hal lain, tetapi tidak dalam hal cinta. Jia Xihan berkata, Kakak Sanshan, apakah kamu juga menyukainya? Ouyang Sanshan menghela napas dan berkata, aku memang menyukainya, dan aku mengungkapkan rasa cintaku padanya, tapi sayang sekali dia tidak menerimaku. Jia Xihan berkata, Saudari Sanshan, kamu adalah bintang besar dan hebat dalam banyak hal, jika kakak tidak menerimamu, dia pasti tidak akan menyukaiku. Ouyang Sanshan berkata, tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya, mungkin ini takdir bahwa aku tidak bisa bersamanya, karena kamu menyukainya, kamu harus mencobanya, atau kamu akan menyesalinya selama sisa hidupmu. Jia Xihan berkata pelan, aku tidak tahu apakah aku mencintainya atau tidak, singkatnya, aku akan bahagia selama dia bahagia, jika dia sedih, aku juga akan sedih, aku bersedia melakukan apa saja untuknya, bahkan sampai mati, sayang sekali aku begitu bodoh sehingga tidak bisa membantunya dengan apapun. Ouyang Sanshan menghela napas dan berkata, gadis kecil, kamu jatuh cinta padanya, dan kamu terjebak tanpa daya, kamu tidak mau ikut ke Hong Kong bersamaku, apakah itu karena dia? Jia Xihan mengangguk dan berkata, aku tidak ingin meninggalkannya, aku bahkan tidak ingin meninggalkannya sedetik pun, sayang sekali dia terlalu sibuk dan tidak punya waktu untuk menemaniku. Ouyang Sanshan berkata, Xihan, kamu harus mengatakan padanya bahwa kamu telah jatuh cinta padanya. Tapi, aku sangat takut, bisik Jia Xihan, dia sudah memiliki begitu banyak saudara perempuan di sekitarnya, mereka lebih cantik dan lebih baik dariku, aku bisa melihat bahwa mereka semua sangat menyukainya, aku tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Ouyang Sanshan berkata, Xihan, kamu harus percaya diri, kamu juga sangat cantik, tidak lebih buruk dari mereka, kamu bahkan lebih baik dari mereka, tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya, cinta di antara orang-orang hanyalah semacam perasaan, itu tidak ada hubungannya dengan kondisi lainnya. Oh, Jia Xihan menjawab dengan lembut. Mereka mengobrol sebentar lalu menutup telepon. Dia kembali melamun sejenak dan mengingat kata-kata Ouyang Sanshan dari awal hingga akhir. Kemudian dia berjalan ke depan Bukin 7 senar dan memainkannya dengan lembut. Suara merdu itu bergema di seluruh villa. Kerinduan dan cinta yang tak berujung terpancar dalam suara itu. Burung-burung tampak tersentuh olehnya, mereka semua berhenti di atap dan mendengarkan dengan saksama. Setelah beberapa saat, Jia Xihan berhenti bermain dan bergumam, apa yang terjadi? Aku merasa segelnya sudah banyak kendur lagi. Dalam beberapa hari terakhir, dia menemukan bahwa segel di tubuhnya menjadi lebih longgar, tetapi dia tidak tahu apa penyebabnya. Dia ingin bertanya kepada gurunya, sayangnya, dia terlalu jauh darinya. Qin Haodong berada di sekolah sepanjang hari. Saat kelas usai, Feng Wu sudah menunggunya di gerbang sekolah sambil membawa kopernya. Sejak hari itu, dia akan pindah ke rumah Qin Haodong. Li Meiyu mendengus dan memalingkan wajahnya ke sisi lain. Dia tidak peduli dengan semua ini. Di matanya, Qin Haodong adalah satu-satunya. Setelah kembali ke rumah, Qin Haodong langsung mengatur kamar Feng Wu di seberangnya, sehingga mereka bisa lebih dekat satu sama lain. Setelah melihat ini, Li Meiyu cemberut lagi. Qin Haodong terlalu malas untuk memperhatikan gadis kecil yang cemburu ini. Dia pergi ke kamar Feng Wu dan berkata, sehari telah berlalu, dan masih belum ada pergerakan dari Sekte Hehuan, agak tidak normal. Feng Wu berkata, gerbang iblis selalu bertindak aneh, sebaiknya kita lebih berhati-hati. Qin Haodong bertanya, apakah ada cara yang bisa membantumu mencapai alam kekuatan tertinggi tingkat ke-9 dengan cepat?
Tidak ada jalan pintas dalam hal kultivasi. Feng Wu tiba-tiba tersipu saat berbicara. Namun, menurut catatan rumah pedang Cihan kami, kultivasi ganda dapat meningkatkan kecepatan kultivasi secara signifikan dengan. Berbicara tentang hal itu, dia segera memalingkan kepalanya ke jendela, seolah-olah dia telah menghabiskan seluruh keberaniannya. Qin Haodong benar-benar belum tahu apa yang harus dilakukan dengan Feng Wu. Selain itu, Li Meiyu ada di luar pintu. Bagaimana dia bisa memberi mereka kesempatan untuk berlatih kultivasi ganda? Dia mengalihkan pembicaraan dan berkata, istirahatlah dulu, aku akan menyiapkan makan malam untukmu. Setelah makan malam, para gadis berkumpul di ruang tamu untuk menonton TV. Qin Haodong khawatir dengan sekte Hehuan, jadi dia tidak keluar. Dia kembali ke kamarnya setelah mandi. Di luar kamar, guntur bergemuruh karena badai sedang mengamuk. Anak-anak perempuan itu juga mematikan TV dan kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Qin Haodong hendak mematikan lampu ketika sosok seputih salju muncul di depan jendela. Kemudian, dia melompat masuk dan menutup jendela lagi. Dia tersenyum tak berdaya dan berkata, Waner, mengapa kamu membuka jendela lagi? Qi Waner lah yang mengunjunginya. Malam itu, ia mengenakan gaun tidur renda putih. Gaun itu sangat pendek, tulang selangkanya yang seksi dan kulitnya yang halus terekspos, tetapi bagian bawahnya hampir tidak menutupi bagian-bagian penting. Yang paling mengerikan adalah bahan gaun tidur ini terlalu tipis. Kulitnya sebagian tersembunyi dan sebagian terlihat di bawah cahaya, itu adalah godaan yang mematikan. Qi Waner melangkah maju dan memegang lengan Qin Haodong sambil tersenyum dan berkata, aku di sini untuk menggodamu, jadi aku harus berhati-hati. Merasakan elastisitas luar biasa yang menyentuh lengannya, Qin Haodong menahan dorongan dalam hatinya dan berkata, jangan main-main, apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak ingin melakukan apapun, aku hanya takut pada guntur, itulah sebabnya aku datang menemuimu. Qi Waner melemparkan dirinya ke pelukannya dan berpura-pura menggigil. Qin Haodong berkata, kamu adalah ahli kekuatan tersembunyi, mengapa kamu takut pada guntur? Itu tidak ada hubungannya dengan kultivasiku, aku seorang gadis, wajar bagiku untuk merasa takut. Qin Haodong berkata, kalau begitu, mengapa kamu tidak pergi ke kamar Suster Wu Shuang? Ketika dia mengatakan ini, Qi Waner melotot padanya dan berkata dengan tatapan tajam, jangan bicara omong kosong, aku hanya ingin tinggal bersamamu, apa yang salah dengan itu? Bab 599 Mengembara Li Meiyu. Qin Haodong segera berkata, tolong ampuni nyawaku, pahlawan wanita. Aku sudah lemah sejak kecil, dan aku tidak bisa tidur dengan wanita. Kasihanilah. Qi Waner mencengkeram telinganya dan berkata, jangan berpura-pura kasihan. Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana kultivasi Sister Momo muncul? Sakit. Qin Haodong sangat kooperatif sambil memasang ekspresi kesakitan. Setelah meraih tangan Qi Waner, dia berkata, apa maksudmu, aku tidak tahu. Qi Waner menatapnya dan berkata, jangan berpura-pura bodoh, aku juga ingin meningkatkan kultivasiku. Qin Haodong berkata, kamu tidak boleh terlalu bersemangat dalam hal meningkatkan kultivasimu, bukankah aku sudah memberimu pil? Jangan membodohiku dengan pil jelek itu, kata Qi Waner. Aku sudah menanyakannya pada Suster Momo, dia sekarang berada di level keempat alam kekuatan tertinggi dan itu semua berkat bantuanmu, kau tidak bisa hanya memihak padanya, aku juga ingin bantuanmu. Qin Haodong tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya lagi, jadi dia berkata, tapi metode itu tidak cocok untukmu. Mengapa tidak cocok? Bukankah itu hanya metode inisiasi kultivasi ganda? Lagi pula, aku sudah memutuskan bahwa aku milikmu. Apa yang kau takutkan? Qin Haodong memegang kedua pipinya dengan kedua tangan dan menatap matanya. Dia berkata, apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya, apakah kamu akan menyesalinya? Tentu saja tidak. Apapun yang terjadi, aku akan mengikutimu seumur hidupku, kata Qi Waner tegas. Hal tersulit yang harus dilakukan adalah mengecewakan seorang wanita cantik. Setelah itu, apa lagi yang bisa dikatakan Qin Haodong? Setelah hening sejenak, dia mengulurkan tangan untuk memeluk Qi Waner dan menciumnya. Qi Waner juga memeluknya dengan lengan melingkari lehernya. Sambil terengah-engah, mereka berpisah setelah waktu yang lama berlalu. Qin Haodong mengangkat tangan kanannya dan dengan cermat membuka kancing baju tidurnya. Mata Qi Waner tampak manis, dan pipinya semerah darah, tetapi dia tidak menghindar sama sekali. Mengetahui bahwa momen ini akhirnya tiba, dia perlahan menutup matanya, dan dadanya naik turun dengan kencang. Kancing terakhir sudah dibuka. Tidak ada yang bisa menghentikan tindakan Qin Haodong saat ini. Dia mengangkat tangannya dan menariknya dengan lembut. Gaun tidurnya pun dilepas. Seluruh suasana di ruangan itu menjadi ambigu. Pada saat ini, Qin Haodong tiba-tiba menjadi sedikit gugup. Sepertinya dia tidak tahu harus berbuat apa. Lubang hidungnya terasa panas, dan hidungnya sepertinya akan berdarah.
Meskipun Kiwaner sudah siap secara mental, ini masih pertama kalinya baginya. Pipinya terasa panas seperti terbakar. Dia tidak bisa menahan rasa malu ketika dia perlahan membuka matanya dan melihat Qin Haodong sedang menatap tubuhnya. Namun, dia adalah gadis pemberani. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya terus bersikap malu saat ini. Mungkin dia akan kehilangan kesempatan terpenting dalam hidupnya. Seorang wanita harus menghadapi hal ini dalam hidupnya. Melihat pesona Qin Haodong, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit bangga dalam hatinya, yang menunjukkan bahwa tubuhnya mampu membuatnya merasa terobsesi. Setelah melihat tubuhnya, Qin Haodong menyadari bahwa dia telah meremehkan sosok Kiwaner di masa lalu. Sosoknya lebih montok dan menawan dari yang dia bayangkan. Apakah kamu menyukainya? Kiwaner bertanya dengan wajah merah. Meskipun dia malu, dia masih tanpa sadar menegakkan dadanya. Qin Haodong tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dia mengulurkan tangan untuk mengangkat Kiwaner dan segera berjalan ke tempat tidur besar di belakangnya. Untuk sesaat, ruangan itu penuh dengan nuansa romantis. Setelah waktu yang lama berlalu, ruangan itu akhirnya menjadi sunyi. Kiwaner berbaring di pelukan Qin Haodong. Mereka saling memandang dengan penuh kasih sayang. Setelah mereka akhirnya tenang, bibir merahnya bergerak dan dia berbisik, bagaimana dengan kultivasiku? Aku. Qin Haodong menyadari bahwa dia begitu bersemangat hingga dia lupa menggunakan metode kultivasi. Namun kali ini, dia mengabdikan dirinya untuk membantu kultivasi Kiwaner. Dia tidak tahu bahwa dia melewatkan sesuatu yang lain, dia tidak menyadari bahwa ada seseorang yang berdiri di dekat pintu. Li Meiyu berdiri di depan pintu untuk waktu yang lama, dan matanya penuh dengan air mata. Orang yang cemburu selalu berpikiran sempit. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia khawatir kalau Feng Wei akan pergi ke kamar Qin Haodong. Dia tidak bisa tenang. Akhirnya, dia pergi ke pintu kamar Qin Haodong dan mendengarkan. Tanpa diduga, dia mendengar mereka saat itu secara tidak sengaja. Ternyata dia selalu berbohong padaku, dia tidak pernah berpikir untuk mendekatiku, dia menyukai wanita lain. Li Meiyu mengangkat tangannya dan ingin membuka pintu kamar Qin Haodong. Ketika dia memikirkan pemandangan di dalam kamar, dia akhirnya berhenti, menoleh, dan berlari keluar dari villa. Malam itu, pedang dan cambuk sedang bertugas. Mereka berjaga di pintu, melihat Li Meiyu berlari sambil menangis. Nona Li, mau kemana? Pedang berteriak beberapa kali, tetapi Li Meiyu memutuskan untuk mengabaikannya. Dia meninggalkan villa dan berlari keluar dari gerbang komunitas. Suat berbalik dan berkata kepada Whip, ada apa dengan Nona Li, keluar sendirian selarut ini, haruskah kita melapor ke bos? Whip meliriknya dan berkata, kau tidak tahu apapun kecuali kultivasi. Jelas sekali dia bertengkar dengan bosnya. Dia punya banyak wanita, jarang dia baru bertengkar sekarang setelah sekian lama. Kalau aku punya 2 istri, aku pasti akan bertengkar dengan mereka sepanjang hari. Petik 2. Pedang berkata, tapi sekarang sudah sangat larut, apakah Nona Li akan berada dalam bahaya jika dia keluar sendirian? Whip berkata, kita hanya perlu melakukan pekerjaan kita sendiri. Jangan khawatir tentang kehidupan emosional bos kita. Dengan kemampuannya, apakah menurutmu dia tidak tahu Nona Li telah meninggalkan villa? Dia pasti tahu, jika dia tidak mengejarnya, pasti ada alasannya, jangan khawatir tentang itu. Pedang berpikir sejenak dan berkata, kau benar, mari kita berpura-pura tidak melihatnya. Mereka tidak tahu bahwa bos mereka sedang sibuk berkultivasi dengan Kiwaner. Belum lagi Li Meiyu, bahkan jika seluruh orang di villa ada di sana, mereka tidak akan punya waktu untuk terganggu. Setelah Li Meiyu meninggalkan komunitas itu, dia berjalan maju tanpa tujuan di jalan. Sejak dia masih kecil, ini adalah pertama kalinya dia jatuh cinta pada seorang pria. Ini adalah pertama kalinya dia menangis untuk seorang pria. Karena itu, ketika dia memikirkannya, dia merasa lebih sedih. Dia melangkah semakin jauh. Saat dia berjalan, sebuah bar dengan lampu terang muncul di depannya. Dia masuk tanpa berpikir. Meskipun sudah hampir tengah malam di luar, kehidupan malam di bar baru saja dimulai. Orang-orang yang menahan emosi mereka di siang hari dengan bebas melampiaskannya di sana. Li Meiyu menghampiri bar dan meminta segelas koktail kental kepada bartender. Kemudian dia meminumnya dan memesan satu lagi. Saat itu yang ada dalam pikirannya hanya satu, yaitu membuat dirinya mabuk sehingga dia bisa menenggelamkan kesedihannya. Ketika seorang wanita cantik seperti dia pergi ke bar sendirian, dia akan langsung menjadi pusat perhatian. Banyak mata yang tidak ramah tertuju padanya. Gadis kecil, apakah kamu minum sendirian? Seorang gangster kecil dengan kemeja bermotif bunga dan tato naga di dadanya mendekati Li Meiyu. Matanya penuh nafsu saat dia menatap Li Meiyu dari atas ke bawah. Dia diikuti oleh 4 atau 5 gangster dengan rambut berwarna-warni. Mereka tampak jahat. Li Meiyu mengabaikannya, dia mengambil gelas di depannya lagi, dan meminumnya sekaligus. Gadis, ada apa, kau baru saja dicampakkan,
Bukan, jangan khawatir, ikutlah denganku, dan aku yakin kau akan bahagia. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di bahu Li Meiyu. Li Meiyu mengangkat tangannya dan mendorongnya. Minggir, aku tidak mengenalmu. Setelah itu, dia berkata kepada bartender, berikan aku segelas lagi. Pria berbaju itu berkata sambil tersenyum nakal, kita bisa berteman, karena kita tidak saling kenal, kita bisa saling jujur nanti, mari kita bicara lebih serius. Ayo pergi, gadis kecil, kita akan cari kamar untuk saling mengenal. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Li Meiyu, mencoba membawa Li Meiyu pergi. Bajingan, lepaskan aku. Li Meiyu yang sedang dalam suasana hati yang amat buruk, mengulurkan tangannya untuk mengambil sebotol anggur merah di meja bar dan membantingnya keras ke kepala gangster itu. Dengan sekali hentakan, botol anggur merah itu meledak di atas kepala pria itu. Anggur itu mengalir turun sambil bercampur darah. Pria itu sama sekali tidak siap menghadapi ini. Dia tidak menyangka gadis kecil yang lembut ini akan memukulnya. Wanita jalang, beraninya kau memukulku. Dia sangat marah saat sadar. Dia berteriak kepada gangster di belakangnya, bawa wanita jalang ini pergi. Saudara-saudara, mari kita beri dia pelajaran bersama. Para gangster itu sudah lama meneteskan air liur di sampingnya. Setelah mendengar perintah bos mereka langsung menerkam Li Meiyu sambil tersenyum. Mereka belum pernah melihat wanita secantik itu sepanjang hidup mereka. Mereka mencengkeram pergelangan tangannya dan menariknya keluar. Li Meiyu berusaha sekuat tenaga untuk melawan, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri. Bagaimana mungkin seorang gadis bisa menandingi beberapa pria? Dia akan segera dikeluarkan dari bar. Pada saat ini, sebuah suara yang menawan terdengar. Suara itu begitu menawan, membuat orang merasakan hasrat yang membuncah di hati mereka setelah mendengarnya. Kalian, apa yang kalian lakukan, bagaimana kalian bisa memperlakukannya seperti ini, apakah kalian tidak tahu bagaimana cara merawat seorang wanita? Pemimpin gangster itu menyeka darah dari kepalanya dengan bajunya dan menoleh ke belakang, hanya melihat seorang wanita cantik berdiri di belakangnya. Dibandingkan dengan Li Meiyu yang masih belum dewasa, wanita ini lebih seperti buah persik yang matang. Kulitnya putih dan lembut, dan pipinya halus. Tidak seorang pun dapat mengetahui berapa usianya. Pada saat yang sama, dia penuh dengan pesona, dan setiap gerakannya tampaknya mampu memikat jiwa orang-orang. Sepertinya aku ditakdirkan untuk jatuh cinta pada wanita hari ini. Aku harus mencicipi semua rasa hari ini, kata pria berbaju bunga sambil tersenyum, aku ingin mencobanya. Dia berteriak kepada anak buahnya, bawa wanita ini juga, kita akan bersenang-senang hari ini. Beberapa gangster berteriak kegirangan, dua di antara mereka langsung menyerbu wanita genit itu. Bab 600 tongkat jos untuk mematahkan. Wanita centil itu hanya mengenakan atasan yang nyaris menutupi payudaranya dan rok mini yang nyaris menutupi bagian tubuhnya yang utama. Sekitar 80% kulitnya yang seputih salju terekspos. Kulitnya tampak memikat di bawah cahaya psikedelik bar. Kedua penjahat itu mengulurkan tangan untuk menangkap wanita genit itu dengan senyum cabul di wajah mereka. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini. Namun sebelum tangan mereka sempat menyentuh wanita genit itu, terdengar suara tulang retak, lalu tulang-tulang itu pun melayang bagai layang-layang tanpa tali dan menjatuhkan beberapa pelayan di samping mereka di sepanjang jalan. Aksi wanita itu begitu cepat sehingga tak seorang pun melihatnya bergerak. Kedua gangster itu melolong kesakitan. Usai berhadapan dengan dua gangster itu, wanita itu menggoyangkan tubuh seksinya dan berjalan ke arah pria yang mengenakan kemeja bermotif bunga. Tahukah kamu apa yang paling kubenci? Aku benci pria yang suka menindas wanita. Pria itu mengubah ekspresinya. Dia tidak menyangka wanita ini begitu kuat. Dia berteriak dengan tatapan tajam, beraninya kau mengalahkan anak buahku, kau tahu siapa aku. Wanita itu tersenyum menawan dan mengulurkan tangan untuk menyentuh dahinya. Aku tahu, kamu seorang Kasim yang melayani yang mulia. Omong kosong, bagaimana aku bisa menjadi Kasim, aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia tiba-tiba merasakan sakit yang luar biasa di perut bagian bawah. Dia tidak tahu kapan kaki panjang wanita itu bergerak dan menyerang tempat di antara kedua kakinya, sepatu hak tinggi merahnya telah mengenai bagian terpentingnya. Masih ada senyum menawan di wajahnya. Dia berkata, mulai sekarang, kamu adalah seorang Kasim. Banyak orang di bar itu yang pada awalnya memperhatikan wanita genit itu, tetapi mereka menyerah saat melihat caranya yang kejam. Wanita itu sungguh jahat dan ganas, sehingga membuat orang-orang gemetar ketakutan. Pada saat itu, laki-laki itu berguling-guling di tanah dengan kedua lengannya menempel di perut bagian bawah sambil berteriak dengan cara yang menyayat hati. Wanita itu menoleh ke arah dua gangster di samping Li Meiyu dan berkata, aku akan menghitung sampai 10, bawa dia pergi secepatnya, atau kalian juga akan menjadi Kasim. Begitu wanita itu mengucapkan sepatah kata,
kedua gangster itu bergegas menghampiri dan menangkap pemimpin mereka. Mereka berlari keluar bar seperti anjing liar. Setelah berurusan dengan para gangster itu, wanita itu bersikap seolah-olah dia telah melakukan hal yang sepele. Dia mendekati Li Meiyu dan berkata, "Adik perempuan, apakah aku membuatmu takut?" Baru pada saat itulah Li Meiyu tersadar. Dia setengah tertidur saat menjawab, "Aku baik-baik saja, terima kasih atas bantuanmu, saudari." Wanita genit itu terkekeh. "Tidak apa-apa, kita berdua wanita seharusnya saling membantu, yang paling aku benci adalah pria yang menindas wanita. Laki-laki seperti orang tadi seharusnya dijadikan kasim." Petik 2. Setelah itu, dia menunjuk ke bartender di dekat meja dan berkata, "Apa yang Anda tunggu, berikan kami 2 gelas anggur sesegera mungkin." Baru kemudian sang bartender bereaksi, ia segera menyajikan 2 gelas anggur untuk mereka. "Ayo, adik kecil, kita minum bersama." Wanita itu dengan antusias menarik Li Meiyu untuk duduk bersamanya. 2 wanita cantik yang duduk bersama itu langsung menjadi pusat perhatian di bar. Namun, para pria hanya berani menonton dari jauh setelah kejadian itu, tidak ada orang lain yang berani memprovokasi wanita genit ini. Wanita itu menyesap anggur dan berkata, "Adik kecil, nama keluargaku Bai, kau bisa memanggilku kakak Bai, siapa namamu?" "Namaku Li Meiyu, terima kasih telah menolongku tadi, saudari." Dia sudah jauh lebih tenang. Situasi itu terlalu berbahaya. Jika bukan karena bantuan wanita bermarga Bai ini, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ini mengingatkannya pada saat terakhir kali dia dalam bahaya di bar. Qin Haodong lah yang menyelamatkannya saat itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas setelah memikirkan pria tampan itu. Ketika dia berada di Hong Kong, banyak pria dari keluarga kaya mengerumuninya, tetapi dia tidak menyukai orang-orang seperti itu. Kemudian dia akhirnya menemukan orang yang dia sukai, tetapi sayangnya, pria itu tidak menyukainya. Wanita itu berkata, "Adik kecil, sepertinya ada yang sedang kamu pikirkan, bisakah kamu ceritakan padaku, mungkin aku bisa membantumu." "Tidak seorang pun dapat menolongku," kata Li Meiyu sambil mengambil gelas dan meminum separuh anggurnya. Meskipun dia tidak percaya bahwa wanita itu dapat membantunya, saat ini dia memiliki keinginan untuk mencurahkan perasaannya kepada Qin Haodong. Akhirnya, dia berkata, "Aku menyukainya, tetapi dia membawa wanita lain." Wanita itu berkata, "Adik kecil, kamu sangat cantik sehingga aku pun sangat menyukaimu, tidak ada alasan baginya untuk tidak menyukaimu, apakah wanita itu lebih cantik darimu?" Li Meiyu berkata, "Wanita itu memang sangat cantik, namanya Feng Wu, gadis cantik pertama di Shanghai Medical College." Cahaya dingin yang samar-samar terlihat melintas di mata wanita genit itu. Dia berkata dengan santai, "Adik perempuan, dia hanya seorang pria, tidak perlu merasa begitu sedih untuknya." Tapi dia bilang dia ingin mendekatiku, pada akhirnya, dia tidak melakukannya, dan malah menemukan wanita lain. Mata Li Meiyu berkaca-kaca saat berbicara. Ia sedih, kecewa, dan memiliki perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Wanita itu mengeluarkan tisu dan menyerahkannya kepadanya sambil berkata, "Jika kamu sungguh-sungguh menyukai pria itu, aku dapat membantumu." Li Meiyu menyeka air matanya dan berkata, "Dia tidak memiliki aku di hatinya, apa yang bisa kamu lakukan?" "Tentu saja aku bisa membantumu," kata wanita itu, "aku pernah jatuh cinta pada seorang pencuri hati, persis seperti yang terjadi padamu. Aku sangat mencintainya, tetapi dia pergi dengan wanita lain." Li Meiyu tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi selanjutnya. "Saat itu, aku bahkan lebih sedih dan putus asa daripada dirimu, ingin melompat ke sungai untuk bunuh diri, kemudian, aku diselamatkan oleh seorang guru yang lebih unggul, dia mengajariku sebuah metode yang dapat mengikat hati seorang pria, aku mencobanya dan itu benar-benar berguna." Mata Li Meiyu berbinar dan dia berkata, "Benarkah, apa yang harus aku lakukan?" Wanita itu meraih tas elevenya, mengeluarkan dupa hitam dan merah dari dalamnya, dan berkata, "Lihat dupa ini." Li Meiyu berkata dengan heran, "Tongkat dupa, apa gunanya?" Wanita itu mengambil 2 batang kayu dan berkata, "Yang merah ini disebut dengan tongkat dupa yang ditakdirkan, dan yang hitam disebut dengan tongkat dupa yang putus. Jika kau ingin merebut kembali hati seorang penghancur hati, pertama-tama kau harus memutus takdir antara dia dan wanita itu dengan dupa hitam ini, lalu gunakan dupa merah ini untuk memperbarui takdir antara kau dan pria itu, maka dia hanya akan mencintaimu seumur hidupnya dan tidak akan pernah mencintai wanita lain." Benarkah, apakah benda ini efektif? Li Meiyu memandangi 2 dupa yang sangat biasa itu, dalam hati dia tidak yakin dengan apa yang dikatakan wanita itu. "Kakak, aku tidak akan berbohong padamu, aku sudah pernah mencoba ini sebelumnya, berkat ini aku bisa mendapatkan hati suamiku." Wanita genit itu menambahkan, "Hal-hal pasti baik dan pasti dapat membantumu untuk memenangkan kembali hati orang itu,
Tetapi aku akan mengenakan biaya untuk dupa ini, 500.000 yuan untuk 1 dan 1 juta yuan untuk 2. Li Meiyu tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak peduli dengan 1 juta yuan. Itu kurang dari uang sakunya selama 1 bulan. Namun, ada terlalu banyak penipu, dan kata-kata wanita itu sangat misterius sehingga dia tidak dapat mempercayainya. Wanita itu tampaknya bisa membaca pikirannya. Dia berkata, "Kakak, aku tahu kau tidak percaya padaku. Kau bisa menggunakan yang hitam ini dulu. Saya tidak akan meminta bayaran untuk yang pertama. Ketika Anda memisahkannya, Anda akan percaya kepada saya, dan kemudian Anda dapat membeli dupa lainnya dan memberi saya 1 juta yuan. Bagaimana menurutmu? Itu ide yang bagus, kan? Kamu tidak perlu khawatir dengan penipuan apapun. Kalau begitu, ini kesepakatan, kalau caramu berhasil, aku bisa memberimu 2 juta yuan." Mata Li Meiyu berbinar karena kegembiraan. Tindakan wanita genit itu membuatnya mendapatkan kepercayaan. Wanita centil itu berkata dengan senyum menawan, "Adik kecil, jangan khawatir, banyak orang telah menggunakan dupaku, aku tidak pernah gagal." Li Meiyu bertanya, "Saudari Bai, bagaimana cara menggunakan ini?" Wanita itu berkata, "Dupa saya sangat istimewa dan berbeda dari dupa-dupa biasa. Setelah dinyalakan, dupa saya tidak berwarna dan tidak berasap, tidak mengeluarkan asap juga, mudah disembunyikan dan tidak akan ketahuan. Saat menggunakannya, Anda perlu meminta pasangan untuk tinggal di ruangan yang sama, lalu Anda menyalakan dupa ini secara diam-diam. Selama mereka tinggal di ruangan tersebut selama 30 menit, mereka pasti akan saling membenci, mustahil bagi mereka untuk bersama di masa mendatang. Namun, ada satu hal yang harus Anda perhatikan saat menggunakannya. Segera tinggalkan tempat itu setelah menyalakannya. Jangan terlalu dekat, atau Anda akan berakhir bersamanya." Petik 2. Li Meiyu mengambil dupa hitam dan berkata, "Tapi bagaimana caranya agar mereka bisa tinggal di satu kamar?" Wanita itu merentangkan tangannya dan berkata, "Kamu harus menghadapi masalah itu, aku tidak bisa membantumu." "Baiklah kalau begitu." Li Meiyu dengan hati-hati menyimpan dupa itu dan berkata, "Jika aku berhasil, bagaimana aku bisa menghubungimu? Bisakah kau memberiku nomor teleponmu?" Wanita itu berkata, "Saya tidak suka menggunakan telepon, bagaimana kalau begini, saya akan menunggumu di bar ini setiap malam selama 3 hari, kamu bisa datang menemui saya." "Baiklah, terima kasih, Suster Bai, saya pamit dulu." Li Meiyu meninggalkan bar setelah mengatakan itu. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya menemukan sebuah ide. Dia berbalik dan pergi ke pusat perbelanjaan besar. Dia membeli lebih dari selusin set pakaian wanita. Kemudian dia naik taksi dan kembali ke Villa Qin Haodong. Di dalam ruangan, Qin Haodong telah menyelesaikan metode inisiasi kultivasi ganda. Pada saat ini, momentum Qi Waner telah melonjak, dan dia telah mencapai tingkat ketiga dari alam kekuatan tertinggi. Merasakan ki sejati yang mengalir deras di dalam tubuhnya, Qi Waner berkata dengan gembira, "Hebat, sungguh hebat, biar aku coba dulu." Setelah itu, dia bergegas ke Qin Haodong. Saat itu, mereka mendengar ketukan cepat di pintu. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subback, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.